Ya, shalom semuanya. Selamat datang kembali di acara Tadarusan yang ada di program The Way BSD. Jadi kita sama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan dan mau sama-sama untuk berbagi rema di tempat ini. Dan buat teman-teman semuanya, oleh sebab itu jangan ragu untuk menuliskan rema-rema yang teman-teman dapatkan setelah pembacaan yang kita selesaikan pada hari ini. Dan hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-136. Dari ayat yang pertama hingga nanti ayat yang ke-26. Jadi ada 26 ayat yang akan kita baca secara bersama-sama. Dan kita boleh berbagi rema satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami boleh dikumpulkan kembali di acara tadarusan ini, tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya kami berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu berkati setiap pembacaan yang akan kami baca, dan berkati setiap ayat demi ayat, supaya kami dapat menghidupi di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati saudara-saudaraku, dimanapun berada dan dalam kondisi apapun berada mengikuti acara tadarusan ini. Biarlah kiranya roh-Mu yang bekerja di dalam setiap kami, yang menguatkan kami, memulihkan kami dari segala kondisi yang sedang kami hadapi. Berkati kami, pimpin pembacaan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah yang hidup, Juru Selamat kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yuk, kita sama-sama keluarkan Alkitab kita sama-sama buka Alkitab kita sama-sama buka handphone kita kalau ada Alkitab di handphone kita. Kita mau baca dari Mazmur pasal yang ke-136. Mazmur pasal yang ke-136 kita baca secara bersama-sama. Di sini judul perikopnya adalah Kasih Setia Allah kepada Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-13, kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengalahkan raja-raja yang besar, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-18, dan membunuh raja-raja yang mulia, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sion, raja orang Amori, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-hambanya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-23, Dia yang mengingat kita ketika direndahkan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-25, Dia yang memberikan makanan kepada segala makhluk, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi ayat yang 136 ini kita sudah menyelesaikan pembacaan kita, dan teman-teman semua boleh lihat di sini bahwa ada kalimat yang terus berulang-ulang, yaitu sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi buat teman-teman mungkin dari di awal di ayat-ayat yang pertama tadi ada beberapa teks yang berbeda, karena di sini aku bacanya pakai Alkitab terjemahan yang kedua ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan yang kedua. Jadi ada beberapa kata yang tidak sama gitu ya. Dan kita lihat di sini kasih setia Allah kepada Israel. Memang tidak dituliskan secara jelas siapa gitu ya yang menuliskan teks ini, tapi yang dipercaya bahwa teks ini memang ditulis sebagai teks di dalam hari-hari perayaan, karena ada kata yang berulang gitu ya. Dan di sini juga biasa disebut dengan Mazmur pengulangan. Jadi ada kata-kata yang terus diulang sehingga ayat yang ke-26. Kalau kita lihat di beberapa ayat, mungkin ada kata pengulangan hanya beberapa kali kata gitu ya, tapi ini di setiap ayat selalu ada kata yang diulang-ulang. Oleh sebab itu banyak yang menafsirkan juga bahwa ini adalah Mazmur yang memang ditulis di perayaan Paskah atau di perayaan apapun itu di hari-hari besar Israel. Dan tujuan penulisan ini memang kalau kita lihat ini mau mengajak umat Israel pada saat itu ya, tentunya untuk mengingat kembali apa yang sudah Allah lakukan. Makanya sebenarnya kalau kita baca tadi di setiap satu ayat itu, kalau misalkan tidak dibaca dengan sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, ini adalah ayat yang terus sebenarnya ya. Jadi kalau kita baca hanya di poin A misalkan, ini kan ada AB. A-nya itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu langsung lanjut ke ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Nah, ini adalah sebenarnya satu ayat gitu. Tapi mungkin yang bawahnya itu adalah bentuk seperti jawaban umat atau apa gitu ya. Jadi atau yang sesungguhnya untuk selama-lamanya itu dibaca secara bersama-sama. Kita nggak tahu waktu itu penulisan ini tujuannya untuk apa. Cuman yang jelas ini bukan hanya mengajak umat Israel pada saat itu. Kalau kita sebagai pembaca saat ini, kita juga sama-sama untuk melihat bagaimana runtutan dari Mazmur 136 ini memang benar-benar untuk mengajak kita mengingat kasih Allah. Maka dari itu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta. Dia itu yang melakukan segalanya. Dia itu yang melakukan segalanya sendiri, bahkan tadi dibilang dengan dirinya sendiri. Jadi dia yang benar-benar kepada Allah pencipta. Kepada Allah pencipta dibilang sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu penulisan Mazmur ini ingin menunjukkan yang namanya kita tuh harus bersyukur, kita harus mengingat kasih Allah yang sudah menciptakan dunia ini. Dan kasih Allah yang sama itu akan terus mengikuti kita untuk selama-lamanya. Makanya ditulis sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi benar-benar ditulis dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tadi kalau kita baca, itu benar-benar bagaimana umat diajak untuk bersyukur mengingat atas apa yang sudah Allah bikin, atas apa yang sudah Allah ciptakan.
Beda lagi di ayat yang ke-10. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ini mengingatkan pertolongan. Jadi tadi di ayat yang 1 sampai dengan yang ke-9 itu masuk mungkin di dalam pembukaan untuk mengingat dulu daripada kasih-Nya yang menciptakan langit dan bumi. Lalu di ayat yang ke-10 mengingat kasih-Nya yang telah menolong Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pemazmur ini, makanya kenapa dibilang mazmur ini ditafsirkan mungkin diperkirakan ini sebagai bentuk di hari perayaan. Karena memang ketika di hari-hari perayaan itu Israel diajak untuk mengucap syukur, diajak untuk yang namanya menaikkan syukur, karena mereka sudah dibebaskan, karena mereka sudah dilepaskan, karena mereka sudah diberikan tanah perjanjian. Oleh sebab itu, mereka setiap hari-hari perayaan itu diajak untuk yang namanya mengingat-ingat tentang kasih Allah. Dan juga mereka diajak untuk mengingat-ingat perjuangan dari masa yang lampau gitu. Jadi bukan hanya masa enaknya aja, tapi mereka diajak untuk mengingat waktu dulu nenek moyang mereka berada di tanah perbudakan, seperti itu. Oleh sebab itu, ada beberapa mazmur memang mengajak untuk mengingat-ingat kembali. Dan tujuan daripada mazmur ini sebenarnya baik. Ini mendidik iman kita supaya apa? Supaya kita tidak lupa akan kasih Allah. Mendidik iman kita supaya apa? Supaya kita nih terus ingat bahwa Dia tuh Allah satu-satunya. Bahwa Dia itu Allah yang menciptakan segalanya. Dia bisa menciptakan langit dan bumi. Dia yang menghamparkan, tadi dibilang kan, Dia yang menghamparkan apa? Bumi di atas air. Jadi Dia yang membuat daratan di atas air. Dia yang menghamparkan daratan itu di atas air. Dia aja bisa. Apalagi untuk menolong kita. Makanya iman kita dididik di sini, di mazmur ini. Banyak ayat-ayat di mazmur yang memang mendidik iman kita. Supaya apa? Supaya kita terus mengingat akan kebaikan Allah. Jadi bukan kita hanya mengingat yang buruk-buruk, tapi kita mengingat akan kebaikan Allah. Dan di sini juga sampai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, dari 10 sampai 18 itu tentang bagaimana Dia menolong Israel. Mulai dari membelah laut, mulai dari mengeluarkan Israel dari Mesir, mengalahkan raja-raja yang besar. Nah, itu masuk ke perikop yang kedua, di mana sudah mengingat akan pertolongan Tuhan. Kalau tadi di perikop yang pertama mengingat akan apa yang Allah bisa ciptakan, di perikop yang kedua kita lihat mengingat akan apa yang sudah Allah kerjakan. Jadi orang Israel disuruh mengingat lagi. Dulu tuh nenek moyang kita itu diselamatkan. Dulu nenek moyang kita mau nyebrang laut, lautnya dibelah dua. Dulu nenek moyang kita makan roti mana segala macam. Itu diingatkan kembali supaya mereka terus ingat akan pertolongan Allah. Dan ini diajarkan turun-temurun. Oleh sebab itu mazmur ini makanya dibilang bukan hanya menguatkan iman, tapi mendidik juga. Supaya apa? Supaya kita belajar bersyukur, supaya kita belajar mengingat Allah, gitu ya. Dan kalau kita lanjut lagi ke bawah dari ayat yang ke-19 terus sampai ke ayat yang ke-25, itu bagaimana Allah memberikan namanya di sini dibilang milik pusakanya kepada Israel, hambanya. Jadi Dia memberikan apa yang harus diberikan. Dia yang mengingat kita ketika kita direndahkan. Jadi ketika kita direndahkan, kalau kata pemazmur, ketika kita direndahkan oleh siapapun juga, hanya Dia yang mengingat kita gitu ya. Jadi kalau orang-orang lain boleh merendahkan kita, ya Allah tetap meninggikan kita. Dan di sini terus diulang, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena pada saat itu yang dilakukan oleh pemazmur ini, memang diperkirakan mazmur ini keluar setelah perjalanan bangsa Israel yang begitu jauh. Setelah sudah banyak yang dilalui begitu susahnya gitu ya. Mulai dari keluar dari perbudakan, mulai dari mereka menempati bangsa, mereka berputar-putar di padang gurun, mereka
tahan di Babel, mereka sampai ke pembuangan, dan mereka dipulangin lagi. Itulah yang mereka sudah lalui. Oleh sebab itu muncullah Mazmur ini 136. Kasih setia Allah kepada Israel. Dan kasih setia Allah kepadamu, kepadaku juga. Jadi yang bisa kita serap dari ayat-ayat ini yaitu bagaimana kita pertama harus bersyukur bahwa Allah itu menciptakan langit bumi itu sendirian. Berarti kan sebenarnya masalah kita nggak terlalu yang besar-besar banget gitu ya. Berarti kan masalah kita nggak yang terlalu gede banget di mata dia tuh nggak sebesar itu. Karena pada dasarnya dia tadi dibilang kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kalau di terjemahan yang kedua, di terjemahan Alkitab yang kedua, dia yang seorang diri melakukan keajaiban yang besar. Di situ perlu digarisbawahi dia yang seorang diri. Jadi dia tidak perlu bantuan siapapun. Dia tidak perlu bantuan dari orang lain untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Dia bisa menciptakan daratan di atas air itu juga oleh tangannya dia sendiri. Dia nggak minta tolong orang lain, dia nggak minta tolong siapapun. Kita diajar untuk mengingat itu. Sehingga kita menatap segala masalah kita tuh nggak sebesar itu. Oh, ternyata Allahku lebih besar. Inilah makanya fungsi dari mengapa pemazmur seringkali mengajak untuk Israel itu mengingat-ingat kembali. Tapi yang diingat-ingat itu adalah hal-hal yang membangun. Makanya dibilang di sini adalah bukan hanya menguatkan iman, tapi juga mendidik iman-iman daripada orang Israel. Jadi ketika mereka lemah, mereka ingat, oh iya, punya Allah yang menolong zaman dulu. Mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu satu hal yang besar, satu hal yang ajaib. Di mana mereka mengalahkan bangsa-bangsa, mereka mengalahkan raja-raja besar. Itu oleh pimpinan daripada Allah itu sendiri. Dan hari-hari ini kita sudah belum. Mulai dari ayat yang pertama sampai ke yang 9 dulu deh. Kita nggak usah langsung masuk ke perikop yang kedua. Apakah kita sudah mengingat-ingat Allah sebagai pencipta gitu ya? Memang ini satu hal yang jarang ya, mengingat Allah sebagai pencipta. Kadang kita yang kita ingat ya udah pertolongan dia aja. Tapi kita nggak ingat nih, hal-hal di sekeliling kita ini juga terjadi ya karena Allah menciptakan. Allah menciptakan hal kecil, baru dia menciptakan setiap kita diberikan hikmat untuk akhirnya memproses menjadi hal yang besar. Untuk akhirnya diproses jadi hal yang lebih luar biasa gitu. Karena pada dasarnya semua hal kan dari hal yang nggak ada dibuat Allah menjadi ada. Nah kita diberikan akal, makanya kita beda dari ciptaan yang lain ya. Kita diberikan akal, kita diberikan budi gitu ya, untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk mengolah apa yang sudah Allah ciptakan. Makanya terjadilah segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini mungkin ada mobil mewah, ada pesawat terbang, ada apapun itu, terus kita langsung berpikir, wah itu manusianya hebat luar biasa. Tapi kita nggak pernah ingat dari zaman dulunya ketika Allah menciptakan langit bumi ini lebih luar biasa lagi. Siapa yang bisa menciptakan hamparan tanah begitu luas di atas air? Siapa yang bisa menciptakan tanahnya? Siapa yang bisa menciptakan airnya? Ya itu Allah. Nah, orang Israel dididik untuk mengingat sejauh itu. Orang Israel dididik bukan hanya untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan tolong, tapi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi benar-benar bersyukurlah kepada Allah, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kapan kita pernah mengingat, oh iya, ketika kita memandang langit, itu Allah yang ciptakan. Ketika kita melihat burung-burung di udara, itu Dia Allah yang menciptakan. Ketika kita melihat matahari, oh iya, itu Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan. Ya mungkin kita jarang, pernah mungkin sesekali. Tapi itulah yang dididik oleh orang Israel pada saat itu. Dan ini juga menurut saya ini adalah didikan yang baik untuk diturunkan kepada anak cucu. Karena nanti mereka juga harus tahu, oh iya. Dan mereka akan lebih menghargai, oh iya itu kan pohon bisa hidup, Allah yang menghidupkan. Pohon itu bisa ada, Allah yang menciptakan.
Jadi bukan semuanya instan, wah karena dia pinter, karena dia gini. Ini karena kepintaran manusia ini begini. Memang betul. Tapi kan semua pada dasarnya langit ini, bumi ini itu nol. Dia yang menciptakan mulai dari terangnya, mulai dari daratannya, mulai dari ikan-ikan di lautnya, binatangnya. Dan itu yang Allah lakukan. Itu yang diajarkan oleh moyang-moyang Israel. Oleh siapa? Orang tua Israel. Oleh sebab itu nggak apa-apa. Yuk kita ajarkan kepada anak cucu kita. Ingat ya, setiap kamu lihat ini Allah lo yang ciptain. Ada campur tangan Allah di dalam segala penciptaan yang ada di muka bumi ini. Dan kita lanjut. Kalau kita lihat, baru kita masuk ke perikop yang kedua, di mana Allah menolong. Jadi setelah kita ingat Allah melakukan hal yang besar, membuat hal yang besar, dia juga akan menolong kita. Jadi kita ngerti nih, oh iya karena dia Allah yang besar, karena dia menciptakan sesuatunya dengan baik, dengan bijaksana, dia bisa membuat satu hal yang manusia mungkin nggak bisa lakukan. Dia buat satu hal keajaiban yang besar yang manusia nggak bisa rekayasa. Nah setelah kita ingat itu, kita tarik lagi ke permasalahan hidup kita baru. Oh iya, karena Allah sudah menciptakan langit dan bumi, karena Allah sudah menciptakan terang bagi dunia, Allah sudah menciptakan benda-benda di langit, Allah sudah menciptakan daratan, lautan, Allah sudah menghidupkan ikan-ikan di laut, Allah sudah menghidupkan pohon-pohon. Makanya waktu aku ada masalah, oh iya dia bisa tolong. Karena dia Allah yang besar. Dan kasih setianya dari dulu sampai selama-lamanya. Sebenarnya Mazmur ini mau menekankan hal itu. Kita diajak untuk mengingat kembali kasihnya. Mengingat penciptaannya. Supaya kita menghargai dia, menghargai pribadinya. Supaya bukan ketika kita ada masalah, ketika kita ada sesuatu, oh ini aku bisa selesai sendiri. Oh aku pinter, aku mampu, aku bisa selesai sendiri. Tapi kita diajak, ayo ingat kasihnya. Ingat apa yang sudah dia perbuat. Oh karena Allah sudah melakukan keajaiban besar untuk dunia ini, maka masalahku yang sekecil ini pasti dia selesaikan. Oh karena Allah sudah melakukan keajaiban yang besar ini, maka dari itu masalah yang kelihatan rumit di hadapanku, itu sebenarnya kecil di hadapan dia. Karena kita diperhadapkan dengan masalah yang masih di otak kita tuh, oh ini besar banget. Nggak nyampe otak kita ke situ. Tapi di sini udah jelas, dia menciptakan, dia melakukan keajaiban seorang diri. Jadi pemazmur mau ingetin sama kita semuanya. Dia menciptakan segalanya sendiri, melakukan keajaiban besar itu sendiri, maka dia juga bisa menolong perkaramu dengan seorang diri. Dia Allah satu-satunya yang dapat menolongmu, yang dapat menolongku juga. Jadi ketika kita teriak minta tolong hanya kepada dia. Minta tolong hanya kepada Allah. Ingat apa yang sudah dia lakukan. Lalu poinnya, di sini juga ada beberapa kata yang diulang, yaitu bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Kenapa harus bersyukur? Karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita harus bersyukur? Kalau kamu hidup hari ini, itu hidup karena dia masih mengizinkan. Berarti masih ada kesempatan. Kenapa kita harus bersyukur? Mungkin hidupmu masih banyak achievement yang belum didapatkan. Tapi harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun. Karena Tuhan sudah membawa sampai titik saat ini. Maka itu bersyukurlah. Allah itu besar, kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan teman-teman semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan saya juga. Dia tidak pernah meninggalkan keluarga kita semuanya. Sebab dia Allah yang dari dulu sampai sekarang itu Allah yang setia. Dari dulu sampai sekarang dia terus mengerjakan hal yang baik. Dari penciptaan dia sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, jangan merancangkan yang aneh-aneh untuk diri kita sendiri. Karena dia Allah yang sudah merancangkan kebaikan.
Bersyukurlah sama dia, ingat dia yang bisa melakukan keajaiban besar, lalu apa? Ingat dia sudah menolong kita, dan kita ditutup dengan bersyukur. Jadi dibuka dengan bersyukur seperti ayat tadi. Dibuka dengan bersyukur, ditutup dengan bersyukur. Begitu juga dengan hari kita. Bersyukur kita masih bisa bangun. Begitu juga nanti mau tidur. Bersyukur Tuhan masih kasih kita istirahat. Bangun bersyukur, tidur bersyukur. Melakukan aktivitas bersyukur, selesai mengerjakan segala sesuatu bersyukur. Itu yang diajarkan, dan itulah yang mendidik setiap iman kita untuk lebih bertumbuh lagi. Yuk, sama-sama kita mau akhiri program ini. Dan teman-teman semuanya yang mau didoakan, yang mau minta dukungan doa, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau langsung hubungin ke admin kita, supaya langsung diberikan kepada tim doa yang ada. Dan buat teman-teman semuanya yang memiliki Rema, boleh langsung berbagi di bawah di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di-follow akun sosial media kita yang lainnya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap program-program yang ada di The Way BSD. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan tadarusan kami. Kami sudah baca dari Mazmur pasal yang ke-136. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-26. Kami diajar untuk bersyukur, kami diajar untuk mengingat, kami diajar untuk yang namanya mendidik iman kami diajar yang namanya menghargai, kami diajar yang namanya percaya bahwa Allah bisa menyelesaikan segala permasalahan kami, bahwa Allah itu besar lebih daripada masalah kami, bahwa Allah itu besar lebih dari setiap proses di dalam kehidupan kami, bahwa Allah itu besar lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami diajar, kami dididik untuk semakin kuat, semakin mengingat Allah, karena kami percaya Allah menciptakan segala keajaiban yang besar, mampu sendiri. Oleh sebab itu, Allah juga mampu untuk menolong perkara-perkara kami yang ada di depan kami. Berkati setiap teman-teman yang mengikuti program ini, dimanapun berada. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah bagi mereka, bagi keluarga, agar setiap firman yang dibaca hidup di dalam kehidupan kami semuanya. Semakin hari kami semakin takut akan-Mu, semakin hari kami semakin hidup di dalam-Mu. Beracara di dalam kehidupan kami terus, karena Engkau yang ada buat kami. Bahkan kata Mazmur, ketika direndahkan, hanya Engkau yang mengingat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapak. Pada akhirnya, pertemukan kami di dalam program-program yang berikutnya, supaya setiap program yang ada menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini, dan terima kasih buat yang sudah mau membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-26. Karena saya yakin percaya, ketika kita membaca, itu bukan karena formalitas. Ketika kita membaca, itu juga yang akan menguatkan setiap pribadi kita. Sampai bertemu di program yang berikutnya.